Nabi yang bernama Salman Salman Al-Farisi. Al-Farisi. Oke. Jadi kita sudah pegang kitabnya itu Encyclopedia Sahabat yang dibuat oleh Mahmud Al-Misri. Jadi di sini memang di kitab ini diceritakan tentang biografi tentang sahabat-sahabat. Jadi sumber kita ada di kitab ini. Jadi perlu barangkali diketahui oleh pemirsa sekalian, Salman Al-Farisi ini adalah seorang pencari kebenaran sejati. Kenapa beliau dikatakan sebagai seorang pencari kebenaran sejati? Karena beliau ini dulunya itu bukan beragama Islam, Pak. Beliau ini adalah seorang Majusi sebenarnya. Dia ini orang Persia. Orang Persia. Waktu itu dia pernah disuruh menungguin oleh bapaknya itu api itu yang oleh orang Majusi kan yang Tuhannya. Dia menjagain api itu. Tapi ketika itu dia merasa tidak nyaman dengan itu, sehingga dia ketika melihat ada orang Nasrani waktu itu datang ke kampungnya, dia yang beribadah. Oh, ini lebih masuk akal. Dia bertanya lah ke salah satu jemaah itu. Sebentar, orang Majusi itu menyembah api ya? Oh ya, Majusi itu dia menyembah api. Jadi kepercayaan itu kepercayaan yang biasa di Persia waktu itu. Jadi ada Persia, ada Romawi kan dulu. Nah ini Persia. Mereka itu menyembah api. Nah salah satunya ini Salman Al-Farisi kecil ini dia menyembah api dengan orang tuanya, karena bapaknya saat itu adalah kepala kampungnya itu. Nah, kepala desanya lah ya di situ. Nah, tapi karena beliau ini ingin mencari kebenaran sejati, ketika dia salat itu merasa oh ini nggak mungkin api yang disembah, dia bilang. Sehingga ketika dia melihat ada rombongan jemaah Nasrani zaman itu dari Romawi, dan dilihat cara ibadahnya, dia bertanya ke jemaah itu, boleh nggak saya ikut? Dia bilang, oh silakan, siapa yang harus saya temuin? Disarankan oleh jemaah itu waktu itu ikut salah satu pendeta yang ada di Sam waktu itu. Nah, sehingga dia sampai bertemu dengan pendeta itu, tiba-tiba di pendeta itu juga merasa nyaman. Ternyata kenapa? Karena dilihatnya tidak berkesesuaian, sehingga akhirnya terjadi pencarian. Akhirnya dia mendengar kabar waktu itu ada yang mengatakan bahwa ada nabi di Mekah waktu itu. Sehingga dia pengen dan ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Makanya waktu itu kebetulan ada kabilah dagang Mekah. Ikutlah dia itu. Ternyata sialnya dia dijual, dia menjadi budak. Culik. Bukan diculik. Dia waktu itu bilang ke kabilah itu, aku ikutlah dengan kamu ke Mekah karena ada yang bisa jumpai, dia bilang gitu. Oke lah, dia bilang. Nah, dia berilah waktu itu, dia ada harta sedikit, dia berikan sebagai ongkos transport lah kalau bahasa kita sekarang kan. Tapi tiba-tiba kabilah ini tidak menepati janji. Sampai dia di Mekah, dia malah dijual sehingga menjadi budak. Tapi dia tidak putus asa. Ketika Rasulullah sudah ada di Madinah, dia pun juga ada dengan tuannya di Madinah sana. Dia ingin tahu benar tidak Rasulullah ini adalah seorang nabi. Sehingga dia bawalah hadiah. Sedekah. Dia bilang kepada Rasulullah, dia ngetes. Ya, dia bilang tanda-tanda seorang Rasul itu kan ciri-cirinya bahwa ketika dia bersedekah dia tidak akan pernah memakannya, dia bilang atau mengambilnya. Diberilah sedekah, diberi makanan. Waktu itu Rasulullah tidak makan. Terus juga ketika itu, dia lihat, ya benar nih. Ketika diberi hadiah, suatu ketika dia juga beri hadiah, dia pergi lagi diberi hadiah. Baru Rasulullah mau makannya. Tapi rasa belum puas. Tapi beliau ini masih budak nih, Dia belum puas. Dia mencoba-coba karena ciri seorang nabi itu ada tanda di belakangnya. Dia di pundak. Karena Rasulullah sudah, karena seorang nabi dia paham. Makanya ketika dia mencuri-curi itu dibuka dengan pundaknya. Baru dari situ Salman Al-Farisi yakin bahwa ini adalah nabi. Nah, inilah pencarian kebenaran yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Nah, apalagi sih sebenarnya keutamaan Salman Al-Farisi ini. Salah satu yang paling berkesan bagi saya sebagai seorang advokat, dan ini salah satu yang menjadikan motivasi saya juga. Kenapa saya juga turun
berkecimpung di dunia pengacara ini. Jadi Kalau saling berhubungan ya Pak? ya, jadi ada chemistry lah, semacam ada chemistry-nya, sehingga saya mendengar kisah ini, sehingga saya tergerak juga, oh ini seorang sahabat mulia ini. Waktu itu di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab ini, waktu itu ada seorang pemuda yang diberi amanah oleh kaumnya untuk menyampaikan amanah ke sebuah daerah, ke sebuah kampung kan. Nah, ketika dia menyampaikan amanah itu, karena dia capek, dia tambahlah untanya di kebun yang ada di Madinah itu. Dia tertidur karena kecapean, unta itu lepas. Karena lepas, dia acak-acak nyala kebun. Nah, si pemilik kebun ini, ya karena melihat unta dia mengacak-acak, dia tangkap, langsung dia potong. Ya kan? Ini kisahnya. Sebelum sampai kita kisah ke betapa mulianya seorang Nabi. Sudah selesai itu, si pemuda ini bangun, dilihatnya untanya sudah disembelih, mati. Dia emosi, dia cabut pedangnya, langsung dia dia babat itu orang tua itu, dia mati. Yang Pemilik kebun itu, Oh, karena dia saat itu emosi. Padahal dia ini adalah pemuda baik. Dan oleh anak si pemilik kebun ini, selesai dia membunuh orang tuanya, dia menyerahkan diri, ditangkap oleh si pemilik anak kebun ini, orang tua laki-laki. Dihadapkanlah kepada Umar bin Khattab, satu yang menjadi Amirul Mukminin sebelum khalifah umat Islam saat itu. Beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, kami minta keadilan. Kami ingin keadilan ditegakkan, hukum qisas ditegakkan. Ada apa ini, kata Amirul Mukminin? Ini, pemuda ini telah membunuh orang tua saya. Sudah, kita buka persidangan. Dibuka persidangan, ditanyalah, benar kamu membunuh? Benar. Akhirnya semua perbuatannya pemuda mengakui bahwa dia telah melakukan pembunuhan itu. Hadir banyak saat itu di dalam persidangan itu. Salah satunya adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Sudah selesai itu dia mengakui semua perbuatan bahwa dia memang telah melakukan pembunuhan dan dia siap bertanggung jawab untuk itu, dan dia siap juga dihukum qisas. Tapi sebelumnya pemuda itu bilang begini, saya minta waktu 3 hari karena saya harus menyampaikan amanah ini kepada penduduk yang ada di sana. Karena ini ada amanah kaum. Nah, betapa walaupun dia telah melakukan perbuatan ini, tapi dia tetap ingin menyampaikan amanah itu. Karena dasarnya dia adalah orang baik. Oke? Karena saat itu banyak sahabat, salah satunya adalah Salman Al-Farisi, bertanya, Umar bin Khattab ini kepada 2 pemuda yang ayahnya terbunuh itu. Bagaimana menurut kalian? Wah, janganlah bilang apa. Kalau memang ada, harus ada yang menjamin. Sudah. Karena sudah apa, tiba-tiba Salman Al-Farisi angkat tangan, saya yang menjamin pemuda ini. Waktu itu udah diputuskan lagi. Hah? Salman Al-Farisi waktu itu. Gimana? Kan waktu itu kan Salman Al-Farisi kan masih jadi budak. Oh enggak, ini udah nih, ceritanya udah nggak budak lagi. Bebas. Ya udah, ini di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Ini udah bebas kan dia. Jadi dia angkat tangan, saya yang jamin pemuda ini. Jadi kalau pemuda ini nanti tidak pulang, silakan saya nanti yang kisos atau dipenggal. Oke? Bagaimana? Dengan kecewa pemuda ini karena sudah ada yang menjamin, ya sudah, dipersilakan. Hari pertama ditunggu, tidak kelihatan. Hari kedua juga seperti itu. Semua sudah pada cemas. Hari ketiga persidangan sudah dibuka, ditunggu sampai zuhur tidak juga nampak. Oh, ini sudah cemas. Banyak sahabat yang sudah menangis karena akan kehilangan sahabat mulia. Takut kehilangan sahabat mulia. Dia takut pemuda itu tidak mendapat janji. Tapi sama Al-Farisi yang santai. Karena dia sudah punya keyakinan dalam diri dia bahwa pemudanya akan pulang.
masuk asar juga belum datang. Ya sudah, persidangan dibuka. Ketika hukum kisos akan dibuka, tiba-tiba dari kejauhan nampak ada debu bertebangan. Dilihat ada pemuda ini ternyata berlari dengan tertati-tati. Sampai dia, kenapa kamu terlambat? Kata Umar bin Khattab. Karena saya agak terlambat, karena ada urusan banyak di kaum yang saya sampaikan amanah ini. Ketika saya kebut kuda saya pun sudah mati di gurun dan saya tinggalkan, dan saya berlari di sini. Oh ya sudah, dia bilang, kamu sekarang harus menjalani hukum kisos, kata Umar bin Khattab. Tapi sebelum saya melaksanakan hukum kisos ini, saya ingin bertanya dulu nih kepada Salman Al-Farisi. Dia bilang, kenapa engkau mau menjamin pemuda ini? Ini dahsyatnya jawaban seorang sahabat mulia. Mudah-mudahan kita akan banyak temuin umat Islam mencontoh sahabat mulia ini. Apa dia katakan? Saya tidak ingin nantinya umat Muslim tidak percaya dengan saudaranya sendiri. Makanya saya percaya. Jadi landasan dia itu bahwa ini adalah saudaranya dan kita sesama Muslim harus saling percaya. Saya takut nanti di akhir nanti banyak kalau tidak kita berikan contoh seperti ini akan menjadi presiden buruk. Makanya saya percaya dengan mendengar itu Umar bin Khattab menetes air matanya. Subhanallah, takbir, Allahu Akbar, takbir semua. Ketika akan dilakukan kisos, tiba-tiba dua pemuda teriak, takbir, Allahu Akbar. Saya juga memaafkan pemuda ini gitu. Kaget Umar bin Khattab. Kenapa? Bukankah engkau dan saudaramu tadi yang meminta agar pemuda ini untuk dikisos? Kenapa sekarang kau memaafkan? Karena saya tidak ingin nanti ada umat Islam yang tidak memberi maaf kepada saudara muslimnya sendiri. Nah, ini tentu sejalan dengan perintah Allah. Bahwa ada satu, yaitu sabar, memberi maaf. Nah, inilah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Mereka mampu memberikan maaf kepada saudara muslimnya sendiri walaupun dia saat itu sakit. Tapi karena apa? Kenapa dia mau? Karena dia mengharapkan ridho dari Allah. Nah, tentu ini menjadi pelajaran kita nantinya. Agar ke depan kita tidak selalu mengutamakan ego kita. Tidak selalu mengutamakan gengsi kita. Tetapi lebih kita yakinkan diri kita apa yang kita lakukan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kisah sedikit tentang Salman Al-Farisi dan ini yang membekas di hati saya. Sehingga ini juga yang melatar belakangi kenapa saya turun ke dunia pengacara ini. Karena masih banyak. Tidak semuanya harus semuanya ke pengadilan. Tidak semuanya harus kita berperkara. Tapi ada pintu-pintu lain yang bisa kita gunakan untuk mendamaikan dua saudara muslim kita ini. Karena pahalanya besar sekali. Mendamaikan dua orang muslim itu pahalanya besar sekali. Nah, ini yang melatar belakang, salah satu yang melatar belakang saya. Kenapa ikut dan ambil profesi pengacara, insya Allah. Jadi pemirsa sekalian, inilah bincang singkat kami dengan Muhammad Altaf Dasril yang juga anak saya yang pertama. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Banyak sebenarnya kisah Salman Al-Farisi ini, riwayat-riwayat lainnya. Ketika itu juga dia pernah menjadi seorang gubernur di salah satu daerah Islam. Waktu itu ada seorang Yahudi. Seorang Yahudi ini baru bersandar kapalnya dan membawa dagangan banyak. Karena dia membawa dagangan banyak, dia carilah seorang porter namanya. Kalau di bandara kan porter ya, yang tukang angkut itu kan. Artinya di saat itu
ada seorang yang gagah dan memiliki badan tegap lagi berada di lingkungan di sekitar situ, dan dia panggil, "Hai kamu sini, kamu angkatkan barang saya ini, nanti kamu saya bayar." Si Yahudi nggak tahu dia bahwa ini adalah Salman Al-Farisi dan seorang gubernur Wilayah. wilayah tersebut. Oke, karena dia sudah deal, oke, deal, jalan. Setiap di perjalanan, orang mengatakan, memberi salam kepada Salman Al-Farisi. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kaget saya, siapa engkau sebenarnya? Ditanya kepada warga tersebut, "Siapa ini?" "Oh, ini gubernur kami, Amirul pemimpin kami di sini." Kaget si Yahudi itu dan minta maaf. "Maafkan kami ya, Amirul Mukminin itu." "Oh tidak, nggak ada masalah. Apa yang telah kita sepakati kita jalankan. Saya akan tetap bawa sampai tujuan dan antum bayar kesepakatan kita itu." Nah, ini yang dicontohkan oleh para sahabat mulia ini. Semakin banyak kita mengenal kisah-kisah sahabat, dan inilah yang nantinya yang menjadi teladan bagi kita, bukan akal kita. Karena jelas kita di Islam ini adalah mengikuti tuntunan apa yang telah disampaikan oleh Rasul, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah itu sudah uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Jadi semuanya kebaikan saja. Jadi kita tidak lagi perlu mencari-cari kesana sini. Nah, harusnya kita umat Muslim, terutama para pemudanya nih, untuk lebih mengenal para sahabat. Karena kata Rasulullah, umat terbaik itu adalah umat di zaman Rasulullah, yaitu para sahabat ini. Yuk kita kenalin para sahabat-sahabat ini, sehingga kita punya idola sahabat, sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan, dalam mencontoh orang-orang yang telah dijamin kita. Subhanallah. Ya. Begitu mulia sahabat Nabi ini, sungguh luar biasa. Seorang Salman Al-Farisi. Mudah-mudahan nanti ini akan menjadi catatan pemirsa kita untuk mereka semakin nanti akan cari itu siapa itu sahabat-sahabat Rasulullah itu. Benar nggak, Tat? Iya. Benar. Oke, kira-kira kita cukupin ya. Barangkali nanti bisa kita sharing lagi sama rekan-rekan pemirsa kita. Silakan tutup, Tat. Ya, terima kasih bagi para penonton sekalian telah mendengarkan kisah hari ini, ngobrol-ngobrol santai. Ya, apabila video ini bermanfaat bagi kalian semua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.